Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nino Adib Cifdilah, Magister Kesehatan. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan proses pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Mari saksikan videonya. Saya mengampu beberapa mata kuliah yang berfokus pada bidang media promosi kesehatan dan pemberdayaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan metode pengajaran pada mata kuliah pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan. Mata kuliah ini berada pada semester 5 yang memiliki beban studi sebesar 5 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktik lab, dan 2 SKS praktik lahan. Saya mengimplementasikan inovasi pengajaran melalui penerapan metode blended learning. Metode ini saya terapkan dengan melaksanakan pengajaran secara onsite dan online. Saya telah mengembangkan video tentang teknis pelaksanaan metode pengajaran tersebut. Semoga video pengajaran ini bisa mencipta kemanfaatan dalam inovasi pengajaran bagi dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia. Selamat menonton videonya, dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, adik-adik mahasiswa. Siang, Bapak. Siang, Apa, Kak. apa kabar hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Baik. Sekarang di Samarinda dan sekitarnya sedang, apa ya, cuaca sedang sering berganti panas dan hujan. Jadi saya mewakili Prodi juga berharap kalian tetap jaga kesehatan agar selalu fit sehingga bisa mengikuti proses PBM dengan lancar. Mohon izin ya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran pada mata kuliah pemberdayaan dan pengorganisasian kesehatan, khususnya tentang materi penetapan masalah dan kegiatan prioritas masalahnya. Rencana kegiatan pembelajaran kali ini akan kita bagi menjadi dua sesi, adik. Yang pertama, hari ini kita akan belajar secara teori melalui aplikasi Zoom secara online. Kemudian untuk pembelajaran praktiknya akan kita lanjutkan besok atau lusa menyesuaikan jadwal ketersediaan ruang secara onsite di kelas terkait praktik materi pada tema kali ini. Baik, sebelum itu, terkait rencana metode yang akan kita laksanakan, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ada masukan? Tidak ada, Bapak. Baik, nanti Henny sebagai eh, cutting yang bertanggung jawab pada mata kuliah ini dikoordinasikan dengan teman-teman tentang rencana metode blended learning ini ya. Jadi untuk teorinya kita secara online di Zoom, kemudian konsepnya kita akan bertatap muka di kelas untuk praktiknya. Baik, kepada Henny selaku cutting pada mata kuliah ini, eh, dipersilakan untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Dipersilakan. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya mohon izin untuk memulai pemaparan teori tentang penetapan masalah dan kegiatan prioritas dalam kuliah pemberdayaan pengorganisasian masyarakat ini. Seperti pada materi yang sebelumnya kita ketahui, dalam melaksanakan manajemen program promosi kesehatan, ada dua kegiatan utama, yaitu analisis situasi dan pengembangan rencana program. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita telah belajar cara mengidentifikasi masalah melalui pengumpulan data atau survei mawas diri. Hasilnya kita identifikasi dengan berbagai pendekatan, bisa menggunakan pendekatan Bloom, maupun pendekatan dari Green, maupun berbagai pendekatan yang lain. Setelah kita selesai identifikasi masalah, tahapan selanjutnya dari analisis situasi, pada pertemuan ini kita akan beranjak pada penentuan masalah dan masalah prioritas dan alternatif kegiatan yang akan kita pilih. Jadi nanti dalam memanage sebuah program promosi kesehatan memang ada tahapan-tahapan yang perlu kalian ikuti seperti itu ya. Jadi pada kesempatan ini, penentuan atau penetapan prioritas atau masalah prioritasnya itu ada berbagai metode yang bisa kita gunakan. Pada poin nomor 4, itu saya sebutkan ada berbagai metode dari Delphi, post analysis, dan sebagainya. Penentuan masalah prioritas itu harus dipertimbangkan dengan berbagai dasar. Misalnya ada 6 poin yang saya sampaikan, yaitu dari poin A sampai F. Misalnya masalah-masalah yang memiliki dampak terbesar pada kematian dan kesakitan, juga masalah-masalah yang berisiko pada kelompok berisiko tinggi, bayi, balita, anak, dan ibu, seperti itu. Terkait teknis metodenya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang metode USG yang dinilai paling sering atau juga paling mudah dalam diterapkan dalam penetapan masalah kesehatan, prioritas kesehatan ini. Jadi, di penetapan masalah prioritas ini,
metode USG tersebut ada 3 parameter, yaitu dari huruf U, S, dan G-nya. U adalah dari kata urgensi, S dari seriousness, dan G-nya adalah growth. Kemudian untuk keterangannya. Jadi nanti untuk memberikan nilai prioritas pada masalah yang akan kita tetapkan, masalah mana terlebih dahulu yang akan kita selesaikan, perlu penilaian pada setiap indikator atau parameter ini. Sehingga kita perlu memahami tentang masing-masing pemahaman tentang U, S, dan G ini. Tentang U itu terkait dari kata urgensi atau dari urgen. Kita sering mendengar kata urgen, yaitu seberapa mendesak, seberapa segera sih masalah ini harus diselesaikan. Khawatirnya kalau nggak diselesaikan sekarang atau segera, maka masalah ini bisa semakin besar atau sering terjadi. Atau bisa menyebabkan masalah lain yang lebih banyak dan besar. Itu U. Kemudian S dari seriousness. Itu adalah seberapa parahnya, seberapa banyaknya yang mengalami masalah kesehatannya. Misalnya, seberapa banyak warga desa yang mengalami kesakitan atau kematian akibat DBD atau hipertensi. Jadi seriousness itu seberapa parah, seberapa banyak yang mengalami masalah kesehatan tersebut. Sementara G adalah growth. Growth itu terkait dengan seberapa cepat berkembangnya masalah ini apabila dibiarkan. Jadi apabila tidak ditindaklanjuti, masalah ini akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang lain. Nah, penetapan angkanya adalah semakin masalah itu urgen, serius, dan cepat berkembang, maka kita memberikan angka yang semakin tinggi. Di sini kita menggunakan skala Likert 1-5. Misalnya semakin urgen, maka bisa 4 atau 5. Apabila keseriusannya hanya rendah, itu bisa 1 atau 2, seperti itu. Kemudian secara teknis, nanti kita akan mengisi semua kolom di U, S, dan G ini, kemudian kita jumlahkan. Kemudian total dari setiap masalah itu akan diketahui, dan masalah dengan nilai skor paling besar akan menjadi ranking 1. Dan ranking 1 itulah adalah masalah yang akan menjadi masalah prioritas. Terkait dengan teknis metode USG ini, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Pak, kalau skalanya 1-10 boleh nggak? Baik, terima kasih atas nama Heni tadi ya. Jadi secara umum penentuan skala ini itu ya, semakin besar range-nya atau skala Likert-nya, itu sebenarnya ada positif dan negatifnya seperti itu. Positifnya kalau misalnya range penilaian semakin besar 1-10 itu kan lebih besar dari 1-5. Itu positifnya memberikan kesempatan bagi pihak yang melakukan penetapan angka ini punya pilihan yang lebih luas. Namun itu enak apabila dia ditetapkan secara mandiri atau sendiri. Namun negatifnya adalah apabila dilaksanakan nanti di kegiatan MMD, musyawarah masyarakat desa, di mana yang menentukan bukan bukan dari pihak penyelenggara atau pelaksana kegiatan sendiri, kemungkinan terjadi chaos atau perbedaan pendapat dari masyarakat yang ikut MMD itu semakin besar karena pilihan yang diberikan ya semakin luas kan dari 1-10 seperti itu. Jadi positifnya apabila penyelenggara kegiatan dan penentuan ini dilakukan oleh panitia sendiri itu lebih cepat dan lancar karena punya skor yang banyak untuk ditetapkan. Tapi negatifnya menurut saya ini tergantung sasarannya. Apabila sasarannya lebih luas dan masyarakat yang menentukan angka-angka ini, misalnya pada kegiatan MMD, biasanya akan terjadi banyak perbedaan penetapan angka karena banyak opsi yang diberikan seperti itu. Apakah ada feedback? Dipersilakan. Selanjutnya kita coba untuk apa ya? Memberikan angka tadi ya. Saya izin close share sebentar karena kita coba mengisi angka. Apakah kalau sekarang apa? Layar saya apakah sudah terlihat? Sudah tuh, Pak. Sudah, Pak. Baik. Hmm. Misalnya pada kesempatan ini ya, Dek, saya akan memberikan angka pada 4 masalah. 4 masalah ini kan menggunakan pendekatan Bloom yang biasa kita ketahui 4 faktor dari perilaku, lingkungan, Yankes, dan genetika atau degeneratif. Misalnya urgensi pada ada anggota keluarga yang merokok di rumah. Misalnya dari siapa ya? Misalnya dari Nike. Nike, apakah bisa berkomunikasi sejenak? Iya, Bapak. Menurut Nike, masalah pertama, adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah. Berapa skor yang tepat menurut Nike diberikan untuk masalah ini? Kalau menurut saya 3, Bapak. Boleh, bisa disebutkan alasannya? Karena? Karena kan adanya keluarga merokok yang di dalam rumah. Kalau kata Bapak tadi kan tingkat keseriusannya 1-5, berarti semakin tinggi, Baik. jadi masalah yang paling besar kan prioritasnya. Hmm, Kalau misalnya keluarga merokok di dalam rumah, ada ngaruh efek juga ke keluarganya, jadi nanti bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain juga yang ada di dalam rumah tersebut. baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk S-nya Nike. Berapa angka untuk seriousness-nya? Seberapa, Pak? Seriousness itu terkait seberapa parah atau seberapa banyak masalah yang terjadi karena masalah tersebut. 4 sih, Pak. 4. Kemudian untuk growth-nya kira-kira berapa nih, Kak? 2. 2. Nah, baik, berdasarkan penjelasan saya tadi, Kak, total untuk masalah pertama kira-kira berapa? 9, Bapak. Baik, 9. Jadi untuk metode USG ini kita tambahkan skor dari setiap parameter U, S, dan G-nya ya, seperti itu. Pada situasi ini kita belum bisa melakukan ranking. Kita harus menyelesaikan penghitungan angka pada setiap masalah yang akan kita berikan nilai pada parameternya. Nanti setelah skornya terkumpul baru kita ranking. Izin sekali lagi ya. Kemudian untuk
Selanjutnya Lovely, apakah bisa berkomunikasi sejenak, Dek? Bisa, Bapak. Baik, terima kasih. Mohon izin ya, sekarang untuk menentukan masalah yang kedua. Masalah kedua itu terdeteksinya keberadaan jentik di dalam bak mandi keluarga. Kira-kira angka untuk parameter U-nya berapa, Lovely? Untuk urgensinya sih 4. 4. Untuk seriousness-nya? Untuk seriusnya kok dampak lanjutnya ini sih Pak. 4. 4. Selanjutnya untuk growth? Grade-nya 3. 3. Berarti totalnya berapa? 8, 11. Baik, terima kasih. Terima kasih, Lovely. Selanjutnya kepada Henny. Apakah bisa berkomunikasi sejenak, Henny? Iya, Bapak. Misalnya untuk parameter U pada masalah ketiga, belum terdaftarnya keluarga. Sebagai peserta DKN, kira-kira berapa angka untuk ini, Dek? Menurut saya ini ada di tengah-tengah sih, Pak. Jadi 3, Pak ya. Baik, untuk keseriusannya? Kalau misalnya belum terdaftar sebagai JKN, dampak selanjutnya aku mungkin agak di biaya aja, Pak ya. Menurut saya sih 2 ya. 2, baik. Growth-nya menurut ini kira-kira berapa? 1 sih, Pak. Karena kan 1. dia kayak masalah itu Bukan kayak masalah yang fisik juga seperti itu mungkin ya? iya sih, Pak. Masalah di administrasi ya? Administrasi sih, Pak. Berarti Jadi totalnya totalnya 6 ya? 6. Baik. Terakhir, Dinda. Pada Dinda, kira-kira untuk masalah 4, riwayat penyakit DM keluarga ibu. Kira-kira urgensinya berapa, Dinda? Izin Bapak untuk urgensinya 3. 3. Seriusnya kira-kira berapa? Seriousness-nya 4. 4. Tentang growth atau perkembangan? 5. 5. Berarti totalnya 3 tambah 4 tambah 5, seperti itu ya. Berarti 12 ya, Dinda ya? 12. Nah, baik, terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah membantu memberikan angka pada setiap parameter berikut. Nah, setelah kita ketahui skor masing-masing masalah, baru kita ranking. Jadi, masalah dengan total skor yang paling besar akan diberikan ranking pertama, ranking 1. Kemudian, dari 12 kan, berarti ke 11 ranking 2. Kemudian masalah 1 sebagai ranking 3. Dan masalah keempat sebagai ketiga sebagai ranking keempat. Nah, pada poin ini, berarti kita telah berhasil memilih, menetapkan masalah mana yang menjadi masalah prioritas, yaitu masalah keempat, adanya riwayat penyakit DM. Dari masalah ini, kemudian kita akan tindak lanjuti dengan menetapkan alternatif kegiatan sampai alternatif tersebut kita prioritaskan. Nanti itu kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sampai di sini, silakan apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan, dipersilakan, Dek. Bapak izin bertanya. Baik, silakan. Kalau misalnya totalnya dari misalnya ada 3 masalah, terus ada 2 masalah yang totalnya sama, itu rankingnya seperti apa ya Pak? Apa di USG-kan ulang atau bagaimana? Baik, jadi misalnya inti pertanyaan Adinda barusan, bagaimana jika ada 2 masalah dengan skor total akhir yang sama? Misalnya pada masalah 2 ini, growth-nya ternyata 4, 4, 4, yang berarti 12, 12. Padahal ada 2 angka yang sama, padahal kalau tadi kan enak beda, sekarang sama gitu ya. Berarti itu kalau mau kita ratakan, harusnya kan 1 tambah 2, 3, 3 banding 2, itu harusnya 1,5, 1,5. Itu problem karena ada beberapa opsi ya. Yang pertama, di situasi ini, kita bisa melakukan USG ulang untuk hanya kedua masalah saja. USG ulang itu nanti bisa dilakukan dengan tenaga tambahan, tenaga ahli tambahan. Karena tadi yang kita tetapkan adalah kita menetapkannya dengan kita sepihak gitu ya. Barangkali dengan adanya ahli tambahan saat penetapan ulang, kita bisa mengetahui, bisa menetapkan masalah mana yang lebih urgent atau masalah yang tepat untuk jadikan ranking 1. Jadi opsi pertama adalah kita, seperti yang kamu sampaikan tadi, kita perlu USG-kan ulang dari kedua masalah ini. Dengan yang membedakan, kalau sebelumnya kita sendiri yang menentukan, kalau kita USG ulang, kita perlu second point of view gitu ya. Jadi sudut pandang kedua, ketiga dengan yang lebih ahli dari ahlinya. Sehingga harapannya angka-angka di sini bisa berubah di USG-nya. Harapannya ada perubahan di sini. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah saat menetapkan masalah prioritas itu kan kita dasarnya karena keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan SDM, biaya, waktu. Karena semakin banyak masalah, maka semakin banyak program juga kan yang akan dilaksanakan. Maka kita misalnya dari 4 masalah, kita pilih 1 masalah aja. Tapi kalau misalnya kita memiliki SDM, biaya, waktu yang lebih, kita bisa menjadikan keduanya sebagai masalah prioritas kita. Artinya itu, kedua masalah ini kita sama-sama selesaikan. Tidak hanya 1 masalah saja, tapi keduanya, seperti itu. Jadi menurut saya ada 2 opsi dalam penilaian ini. Kalau saya simpulkan, yang pertama kita USG ulang dengan pihak yang melakukan SG ditambahkan ahli agar ada tambahan sudut pandang dalam penetapan angka. Kedua adalah kita bisa menjadikan keduanya sebagai prioritas untuk kita selesaikan. Demikian dari saya untuk Adinda. Apakah ada feedback? Persilakan, Dek. Sudah jelas Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya, sebenarnya ini tadi materi saya cukup sampai di sini ya hari ini, karena teorinya hanya 50 menit, dan kita akan lanjut ke pertemuan praktik secara tatap muka di kelas besok atau lusa. Nanti tunggu konfirmasi dari Eni sebagai sipen mata kuliah. Sebagai tugas mandiri untuk kalian, untuk dikumpulkan pada saat tatap muka nanti, bisa di screenshot di layar,
terlihat ya, ini ada 4 masalah dan kita tentukan tugas mandirinya untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan saat tatap muka nanti adalah menentukan sama seperti sebelumnya, menentukan U, S, dan G untuk di total dan di ranking masing-masing masalahnya. Ya, ini sebagai CP mata kuliah apakah bisa dipahami untuk tugas mandirinya, Dek? Bisa dipahami, Bapak. Baik, nanti bisa ditulis di kertas maupun dibikin di file PowerPoint untuk dikumpulkan saat kesempatan tatap muka saat praktik nanti di kelas ya. Demikian materi dari saya untuk pembelajaran teori tentang penetapan masalah prioritas dengan metode USG. Barangkali masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanggapi dari adik-adik mahasiswa sekalian, dipersilakan. Berarti jadwal selanjutnya menyesuaikan ya, Pak, ya? Baik, nanti bisa konfirm ketersediaan ruang dulu karena berbagi dengan tingkat yang lain. Nanti bisa diinfokan di kelas terkait pertemuan praktik tatap muka di kelasnya ya. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, untuk link kehadiran telah saya buka di SIP, kemudian kalian bisa untuk absen dan memberikan tanda bukti kehadiran di sana. Baik, kira saya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita lanjut di pertemuan praktik di kelas untuk selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Baik, Pak, terima kasih. Baik, saya izin untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran teori secara Zoom atau online pada hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diperoleh, juga keberkahan yang tercipta dari perkuliahan hari ini. Tetap menjaga kesehatan dan jangan melupakan ibadah sebagai kewajiban kita di dunia. Baik, sehat-sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, mohon izin live ya. Terima kasih. Sama-sama, Bapak. Ini kita akan lanjutkan pembelajaran terkait penentuan masalah
Sebelum saya akhiri kegiatan